Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Saya doakan semoga Anda senantiasa sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Saat ini saya berada di Kebun Kacang 5, tepatnya di dekat Wisma Langgodi, Kebun Kacang 5 nomor 48. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk mereview salah satu usaha yang populer di kawasan kebun kacang. Seperti ini dia. Adalah usaha kopi gerobak. Jadi di kawasan Jakarta, terutama di kawasan ramai seperti di pasar Metro Tanah Abang, di pasar Blok A dan Blok B, kemudian pasar Blok F, kemudian di sekitaran Bundaran HI, usaha penjual kopi dorong atau bisa juga kopi sepeda atau kopi gendong merupakan salah satu usaha yang cukup ramai dijalankan oleh para perantau, terutama yang mayoritas yang berasal dari Madura. Ya, ini adalah bisnis yang lumayan bagus, lumayan berkembang. Terutama yang paling unik adalah kenapa bisnis ini bisa ramai di kawasan kebun kacang. Padahal kebun kacang ini bukanlah pasar. Jika bisnis ini ramai di pusat keramaian seperti pasar, kemudian tempat nongkrong, itu adalah hal yang wajar karena itu pasar. Sedangkan di kebun kacang, bisnis ini bisa berjalan, padahal di kawasan kebun kacang ini ramai sekali rumah, ramai sekali penginapan, yang mana di setiap rumah dan penginapan itu pasti ada dispenser air. Mereka bisa buat sendiri, tapi kenapa usaha ini tetap jalan di kawasan Tanah Abang? Ya, seperti apa faktor-faktor yang bisa menyebabkan demikian? Ayo kita tengok video lengkapnya hingga selesai. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bisnis kopi gerobak ataupun kopi sepeda ataupun kopi gendong ini merupakan salah satu unit usaha yang cukup ramai di kawasan Jakarta. Banyak sekali kita jumpai di tempat keramaian seperti di pasar-pasar dan tempat nongkrong. Jika bisnis ini ramai di tempat-tempat nongkrong maupun pasar, itu adalah hal yang wajar karena di pasar itu merupakan tempat yang paling ramai dikunjungi orang. Kemudian di situ juga tidak kalau kita ingin ngopi, kita tidak punya alternatif lain, kita harus membeli langsung kepada penjual kopi dorong ini. Namun saya tidak akan bahas itu. Yang saya bahas kenapa bisnis ini bisa ramai di kawasan yang banyak perumahan seperti di kebun kacang. Padahal di kebun kacang ini, di setiap penginapan atau setiap rumah yang ada di kebun kacang ini pasti ada dispenser. Mereka bisa buat sendiri kopi ini. Tapi kenapa kopi ini tetap ramai yang minat? Berikut saya akan menjelaskan beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena semua yang ada di kebun kacang ini mayoritas adalah pekerja, baik itu pekerja ekspedisi maupun pekerja jasa belanja. Ya, karena mayoritas yang ada di lingkungan ini adalah para pekerja, jadi mereka itu hanya fokus di pekerjaan mereka masing-masing, sehingga mereka itu sedikit malas untuk meluangkan waktunya untuk bikin kopi. Ibaratnya kalau di perkantoran, orang jikalau fokus bekerja, rata-rata mereka itu agak malas untuk meluangkan waktu untuk membuat kopi atau meracik minuman sendiri. Biasanya mereka menyuruh office boy, ya, walaupun tidak semuanya ya, tapi kebanyakannya seperti itu. Sama juga di wilayah kebun kacang ini, karena sebagian besar adalah para pekerja, jadi mereka itu lebih memilih membeli kopi seperti ini supaya mereka tidak meracik sendiri. Jadi alasan efisiensi, pastinya efisiensi dan efektivitas waktu. Karena sebagian besar yang ada di wilayah kebun kacang ini adalah pekerja.
alasan yang kedua adalah di wilayah kebun kacang ini kebanyakan para pekerja dan para rekan-rekannya semuanya biasanya suka nongkrong. Dan biasanya kalau nongkrong itu mereka bisa minimal 3, 5, atau bahkan bisa sampai 10 orang. Nah, bayangkan jika lo lagi nongkrong seperti itu, 10 orang misalnya, ketika mereka mau ngopi, adakah yang mau untuk membuat kopi sebanyak 10? Ya, tentunya ini cukup memberatkan ya. Kita lagi nongkrong sama teman-teman berjumlah 5 atau 10 orang, kemudian kita pengen ngopi, kita harus menuju satu orang untuk meracik kopi, dan ini tentu sangat merepotkan. Makanya usaha kopi ini sangat diminati karena memang di wilayah kebun kacang ini para pekerja dan rekan-rekannya suka nongkrong, suka ngumpul-ngumpul, suka ngobrol-ngobrol ketika aktivitas bekerja sudah selesai. Itu adalah alasan yang kedua. Alasan yang ketiga merupakan kombinasi dari alasan yang pertama dan alasan yang kedua. Karena di sini adalah mayoritas adalah para pekerja suka nongkrong. Jadi ketika mereka membuat kopi itu sendiri, otomatis bekas atau sisanya yang di gelas itu akan banyak. Ya, jadi penggunaan gelas kotor akan menyebabkan mereka melakukan pekerjaan tambahan. Jadi alasan ketiga ya itu karena memang kita malas untuk membersihkan sisa gelas dari kopi yang kita buat sendiri. Makanya dengan adanya para pedagang ini sangat memudahkan kita dari segi efektivitas waktu dan juga meringankan beban kerja kita, karena kita juga sudah fokus di pekerjaan kita. Kemudian untuk melakukan hal yang kecil seperti ini, jujur saja kadang kita merasa malas. Itulah tadi 3 alasan mengapa kopi ini sangat ramai dan diminati di wilayah kebun kacang. Walaupun wilayah kebun kacang ini bukan merupakan tempat keramaian seperti pasar dan tempat nongkrong, namun usaha ini tetap diminati. Adapun kalau teman-teman memiliki alasan lain, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, berikutnya kita akan melihat salah satu penjual kopi. Tunggu dulu, kita perkenalkan dulu, kita presenting dulu, jangan langsung bicara. Kita akan perkenalkan salah satu pedagang kopi yang merupakan satu-satunya mungkin yang bukan dari suku Madura. Ya, ini orang kita berasal dari Buton. Ya, silakan berbicara, Pak. Saya sebagai orang Buton Tengah, tempat tinggal saya di Desa Kamamamekar, Rahia. Untuk sekarang ini saya menjual di kota Jakarta ini. Keadaan saya ini mondar-mandir terus dengan jualan seperti ini. Itu saja penyampaian saya. Terima kasih. Ya. Mari kita dukung usaha kecil-kecilan yang dilakukan beliau. Mudah-mudahan bisa berkah dan bermanfaat bagi diri beliau sendiri dan keluarga, dan juga bagi kita penikmat kopi. Oke, demikian video singkat yang saya buat pada hari ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe channel saya ya, dan bagikan ke teman-teman kalian. Oke, see you di next video.